Oke, balik lagi channel ATNK Atras. Hari ini gue sudah berada di Moto Build Fest 2023 di ICE-BSD. Nah, di sini banyak banget acara seru dan motor-motor custom yang unik-unik banget. Ini asli, gue nggak bohong cuy. Setidaknya ada dua motor yang menurut gue kece banget. Nah, motornya apa dan ada keseruan acara apa aja di sini? Langsung aja videonya kita mulai. Oke cuy, jadi di Moto Build Fest ini sebenarnya adalah event yang bisa dibilang barengan diadainnya sama IMOS. Kalau untuk Moto Build Fest di sini isinya adalah para brand-brand atau UMKM, teman-teman bengkel custom yang bisa memamerkan karya-karya motor custom mereka. Ada juga motor-motor custom yang dikontesin. Nah, nanti gua akan bahas itu. Tapi kalau kalian lihat di belakang gua ini ada yang namanya Global of the Dead. Ini mungkin Global of the Dead pertama di tahun ini yang diadain di Indonesia ya. Nanti gue juga bakal bahas soal itu tapi di lain video karena gue akan bikinin video khususnya. Khusus untuk episode kali ini gue bakal bahas motor custom. Ini motor customnya pecah banget ya cuy. Kita langsung lihat yang pertama. Nah, kalau kalian lihat ya, di sebelah kiri gua ini adalah area display motor-motor custom cuy. Nah, ini banyak banget motor custom dari berbagai genre, mulai dari cafe racer, ada bobber, ada chopper, macam-macam. Tapi kalau di sebelah kanan gua ini adalah area motor yang dijual. Nah, kalau kalian lihat ya, ada motor Katros motorcycle juga yang kita display di area bike for sale gitu cuy. Jadi lengkap banget ya, ada motor custom untuk show, ada juga motor custom yang dijual, yang kalian bisa beli. Ya, selain motor custom yang dijual atau motor display atau motor kontes ya, di sini juga ada beberapa brand apparel. Salah satunya ada Anak Bengkel yang ini menurut gua produknya oke-oke banget cuy. Jadi lengkap semua cuy. Kalau kalian anak motor, ini harusnya sih salah satu agenda wajib kalian harus datang. Nah, ini karena gua lagi di area motor custom dan kalau kalian lihat, ini ada salah satu motor yang menurut gua secara tampilan tuh kece banget gitu cuy. Dan ini kemarin sempat lumayan viral juga masuk di event Custom War ya, karena motor ini menurut gua bahannya rapi banget cuy. Langsung kita lihat ya lebih dekat sama motor ini. Oke, di depan gue ini sudah ada satu unit Ducati Monster 796 cuy. Dan ini mengusung konsep dari Lamborghini Gran Turismo. Tampilannya agresif banget ya, berpaduan warna hitam, hijau, dan warna gold. Ini elegan sekaligus futuristik cuy. Seperti apa detailnya langsung kita lihat ya. Untuk bagian body-body, seluruh motor ini menggunakan bahan aluminium cuy. Ini kentengan aluminiumnya atau potongan aluminiumnya rapih banget sih, harus gue akuin ya. Dan untuk desain bodinya sendiri, walaupun emang kelihatan bolong-bolong gini, tapi bisa dirangkai dengan kerapihan yang bikin motor ini kelihatan benar-benar padat banget cuy. Mulai dari bagian depan yang seolah-olah nyambung sampai ke bagian belakang tangki dan diterusin ke bagian buntut belakang. Di sisi samping sebelah kiri ini gue suka banget, kayak seolah-olah dia sasisnya tuh keker gitu cuy ya. Walaupun ini masuk ke dalam kategori motor custom yang ubahannya heavy, tapi lampu-lampu di motor ini juga tetap ada. Untuk lampu headlamp, kalian bisa lihat ya, ada dua buah lampu halogen yang ukurannya kecil di bagian depan. Lampu sennya atau lampu malamnya ini unik cuy, karena dia di sisi samping sini. Di sisi samping sini juga ada lampunya, dan ini gue nggak tahu ini handmade atau dia bikin CNC custom gitu ya, tapi ini rapi banget dan ini kalau dinyalain lampunya bisa nyala gitu cuy. Pun di bagian lampu belakangnya itu juga custom bikinan gitu cuy. Jadi desainnya itu dibuat menyatu dengan tekukan bagian bodi belakangnya. Keren banget sih ya. Salah satu bagian yang menurut gue masih kelihatan standarnya atau old schoolnya ya, yaitu bagian panel indikatornya di cuy. Panel indikator Ducati ini ciri khasnya mirip banget sama Ducati Monster gue.
Dia bentuknya sebenarnya nggak masuk old school banget sih, atau nggak kelihatan terlalu jadul, tapi ini posisinya dipindah ke bagian belakang kunci kontak cuy. Dan ini masih pakai bawaan originalnya Ducati. Gua nggak tahu ya alasannya nggak diganti. Mungkin bisa jadi karena kalau si panel indikator ini dicabut dari kabelnya, itu kayaknya motor ini jadi nggak bisa hidup. Nah, karena ada sistem sensor atau komputer dan macam-macam, jadi masih tetap pakai bawaan orinya. Cuman emang itu posisinya aja diumpetin di bagian tengah sini cuy. Ngumpet. Oke, itu dia motor pertama yang menarik perhatian gue di acara Moto Build Fest ini. Nah, sebelum gue pindah ke motor yang kedua nih yang benar-benar pecah banget ya, gue mau ngasih tahu kalian bahwa selain ada acara indoornya di Moto Build ini juga ada acara outdoornya, dan Katros juga ngisi nih cuy. Ini temanya adalah Katros Show, di mana teman-teman Katros itu bikin roll cage yang dipakai untuk show gitu cuy ya. Sebenarnya videonya kemarin udah tayang. Oke, langsung aja kita lihat ya seperti apa keseruannya di luar sana. Let's go. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip. Kamera semua stand up ya. Kamera, tembak, oke? Kamu tangan dia semua. I've been on the flex, just flex on. Boy, got don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Ya, itu dia keseruan acara di area outdoor cuy. Lucu banget ya, iseng kemarin tim Katros bikin roll cage itu. Nah, sekarang kita masuk ke motor terakhir. Ini adalah menurut gua gestarnya nih cuy. Motor ini unik banget dan kalian pasti nggak nyangka. Ini motornya ada di belakang gua, langsung kita lihat. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu motor Yamaha Aerox yang udah di custom jadi model chopper kayak gini cuy ya. Kalian pasti nggak nyangka kan kalau ini adalah basicnya dari sebuah motor matic. Ya, seperti apa detail ubahannya langsung aja kita lihat lebih dekat lagi. Let's go. Sebelum gue masuk ke bagian yang paling krusial di bagian mesin Aerox-nya, gue mau bahas dulu bagian kayak kakinya nih cuy. Pertama, untuk lingkar velg, ini udah pasti pakai velg custom. Modelnya kayak tribal gini ya. Ini udah pasti handmade, dan untuk ringnya ini pakai ring 21. Gue nggak tahu nih ukuran velgnya, ukuran lebar bannya berapa, tapi yang pasti ini pakai ban Sinco. Untuk suspensinya sendiri udah pasti custom juga cuy. Cuman ini kalau dilihat dari strukturnya menggunakan model-model ala suspensi Springer nih yang depannya gitu cuy. Cuman dibikin lebih modern look aja, dan ujung-ujungnya itu dibikin lebih rapi juga menurut gua. Oke, dari depan kita pindah ke belakang nih cuy. Kalau kalian lihat roda belakangnya lebar banget cuy, bahenol ya. Kenapa? Karena motor ini sudah menggunakan velg custom juga yang lebarnya hampir 9 inci, 8 inci lebih cuy, hampir bahkan lebih lebar dari velg mobil pada umumnya ya. Untuk bannya sama seperti yang depan juga menggunakan ban Sinco. Kalau kalian lihat ini bagian swing armnya juga udah handmade. Ini bukan pakai copotan tapi emang dibikin dari nol semua. Disc brake pengereman untuk yang belakang jadi harusnya udah pakem, dan yang unik kalau kalian lihat disc brake-nya ini udah menyatu dengan bagian gear belakangnya cuy. Jadi ini yang direm bisa dibilang kayak bagian gear belakangnya. Yang gue suka di bagian velg belakangnya itu ada aksen-aksen hand graph-nya gitu cuy ya di sisi kanannya. Dan untuk ukuran velg yang 9 inci ini celong banget cuy. Nah, untuk bagian suspensi belakang gue nggak tahu nih ya, tapi kalau gue lihat dari bagian motornya, motor ini rendah banget. Harusnya kalau motor serendah ini nggak bisa dipakai di jalan umum. Tapi kan nggak mungkin ya kalau motor ini nggak bisa dipakai. Jadi kayaknya untuk bagian suspensi belakang ini gue tebak kayaknya pakai air suspensi cuy. Jadi kalau mau jalan, gue nggak tahu nih ada tombol yang dipencet, motornya jadi agak tinggi baru bisa jalan dengan normal. Nah, ngomongin bagian-bagian bodi juga ya. Ini kalau kalian lihat bagian desain tangki bodinya gokil banget. Kenapa? Karena ini tuh kayak kelihatan ada beberapa layer. Ini ngecatnya nggak mungkin sebulanan cuy, pasti lebih dari sebulan.
Untuk bagian bodi-bodi keseluruhan, mulai dari bagian spakbor depan, bagian tangki, bagian sasis ini ya, mungkin cover, atau gue nggak tahu nih cover apa sasis, dan bagian spakbor belakang itu dibuat pakai bahan plat galvanis. Cuman di bagian tangki ini kalau gue perhatiin ada beberapa layer ya. Pertama, lapisan dasar itu berupa plat galvanis, lalu dilapisin dengan karbon, dan diisi lagi dengan resin. Hasilnya, kalian bisa lihat di bagian tangki ini kelihatan kayak ada beberapa layer. Bahkan di sini ada tulisan macho. Nah, tulisan macho-nya itu kelihatan kayak 3 dimensi atau nimbul gitu, cuy. Ini sih niat banget ya. Yang bikin motor ini makin ikonik selain permainan cat yang ribet banget ya prosesnya. Kalau kalian lihat detail-detail ini juga di grafir. Grafirnya itu nggak cuma di bagian velg doang seperti tadi di awal gue bilang, tapi detail-detail. Misalnya di bagian tengah tangki ini, di bagian atasnya itu ada grafirnya juga. Di cover lampu belakang itu ada grafirnya, bahkan sampai ke bagian kanan kiri yang menyerupai tutup rantai ini juga ada grafir-grafirnya. Sampai ke bagian depan-depan gitu cuy. Jadi emang full grafir di motor ini. Nah, untuk lampu-lampunya sendiri, mulai dari bagian lampu depan ini menggunakan lampu LED. Ukurannya mungkin ya 5,75 inci karena nggak terlalu besar. Lalu kalau untuk lampu belakangnya, kayaknya lampu belakang atau pakai stop lamp custom karena rumahnya itu di grafir, dan lampu sennya kayaknya produk aftermarket. Posisinya ada di samping kiri kanan spakbor. Ukurannya nggak terlalu besar. Masih masuk sama dimensi motornya yang jadi bikin lampunya itu kelihatan minimalis. Sekarang kita masuk ke bagian mesin. Kalau kalian lihat, ini kayak mesinnya pakai mesin mobil gitu ya. Awalnya gua kira ini emang beneran kayak mesin mobil Kijang atau mobil Mazda. Ada 4 busi, 4 pipa knalpot, kiri kanan jadi kayak 8 silinder. Tapi mesin ini palsu. Ini tuh bohongan, cuy. Gue nggak tahu ini pakai tutup mesin beneran apa enggak, tapi aslinya motor ini mesinnya tertanam di bagian dalamnya, di mana di bagian dalamnya ini tertanam atau terpasang sebuah mesin Yamaha Aerox alias motor matic. Dan yang paling kelihatan bahwa ini mesin Aerox itu adalah dari kunci kontaknya, cuy. Kunci kontaknya ada di bagian depan bawah sebelah kiri ya. Ini kunci kontaknya emang nggak bohong, Aerox banget, cuy. Jadi emang salah satu, mungkin sengaja ya dipertahankan sama ownernya atau buildernya supaya benar-benar kalau orang bilang ini Aerox loh gitu, orang bisa percaya karena kunci kontaknya kayak gitu. Gokil sih ya. Sebenarnya gue pengen tahu lebih dalam lagi soal motor ini, tapi karena nggak kelihatan banget mesinnya, mendingan langsung aja gue mau ajak ngobrol buildernya nih langsung sekalian. Kita tanya-tanya seputar pembuatan motor yang pecah banget menurut gue. Ini Aerox paling apa ya, paling gokil kali ya. Oke, langsung aja kita cari builder ya, mudah-mudahan ada nih buildernya. Oke, di samping gua sekarang udah ada nih langsung punggawanya. Woi, ya. Bro, apa kabar bro? Siap, baik. Mantap nih dari tadi. Gue liatin terus di motornya nih. Paling apa ya, kalau dia sleeper lah, bukan sleeper juga sih, tapi paling nyentrik sendiri. Gue mau nanya bagian mesin nih. Oke. Ya, karena berhubung mesinnya nggak kelihatan. Katanya ini mesinnya pakai Aerox, bener ya? Betul sekali. Aerox tahun berapa bro? 2012. 2012. Ya. Berarti kalau mesinnya itu mulai dari head sampai CVT masuk semua ke sini. Ya. Oh, itu mountingnya berarti lu bikin baru lagi? Ya, jadi nanti ada di sebelah sini ada transfer gearnya. Oh, pakai transfer gear. Iya. Nah, aslinya tuh kan kalau lu CVT-nya lu bawa masuk juga, rodanya itu kan masuknya dari kanan tuh. Ya. Logikanya kalau mau diganti rantai kan harusnya rantai kanan kan? Ya. Nah, itu ternyata ini rantainya di kiri. Itu gimana tuh? Kan ada gigi surinya tuh. Ah. Ya, gigi surinya kita bubut ulang, kita kasih tambahan, kemudian kita geser ke sebelah kiri. Oh, digeser sebelah kiri. Ya. Berarti sebelah kirinya kebuka berarti ya? Ya. CVT-nya ya? Ya. Oke. Nah, ini mesinnya sendiri Aerox udah lu bore up nggak kan? Pakai ban segede gini? Apa masih standar banget? Masih standar banget. Masih standar? Ya, jadi beli baru kira-kira belum ada setengah tahun langsung sini. Langsung dipindahin? Iya. Wow, gokil. Nah, gue mau nanya, yang paling sulit waktu lu ngerjain motor ini ya? Ya. Mulai dari mesinnya, atau body-bodinya, atau apanya. Nah, bagian mana tuh yang paling sulit? Yang paling sulit ketika center. Jadi dari sini, Ya. biar nggak kelihatan
miring. Miring? Iya. Oh. Itu ya, karena panjangnya 2,9, hampir 3 meter. Hampir 3 meter? Ya. Benar. Itu. Dan juga posisi waktu turun, ini kan depan air suspensi, belakang air suspensi. Oh iya. Tadi mau gue nanya tuh. Ini Ya. motor kan ceper banget ya. Tadi udah gue bilang tuh. Ya. Ini nggak mungkin kalau dipakai jalan. Berarti ini depan belakang Airsus ya? Air suspensi. Airsus. Wah, yang depan tadi gue keliru. Ya. Gue pikir pakai per biasa. Ternyata Ya. Airsus juga. Ya, air suspensi. Oke. Bisa naik sampai berapa senti dia? Paling nggak 8 sampai 10 cm. Cuman sedikit aja, Mas. Sedikit aja ya? Iya. Oke. Nggak. Gue penasaran nih. Ini kan ubahannya udah expert banget. Ya. Budget yang dihabisin udah berapa nih? Kira-kira 100 sampai 150. 100 sampai 150 jutaan. Gokil. Kemudian yang lama lagi cat paintingnya. Cat painting ya? Ya, painting itu lama. Paling lama juga Lama proses juga. bikinnya ya? Iya, lama. Karena yang layer-layer tadi ya? Ya, beberapa layer dan juga nunggu kering baru ditimpa lagi. Timpa lagi. Ini tangki bisa berapa liter, bro? Tangkinya di sebelah sini. Walah. Yang ini ecu, otak, aki. Akinya ada 2. Jadi aki starter sama aki air suspensi. Kita bikin 2. Oh, karena pakai elektrik ya suspensinya ya. Ini tangki guys, ternyata. Anjay, bener-bener nyaru nih motor ya. Ini isinya cuma electrical doang. Ya, elektrikal doang di sini. Anjir sih, keren Tapi sih. yang jelas fungsional layak jalan. Fungsional layak jalan. Iya. Dan nggak pakai gigi. Enggak pakai. Ini berarti rem belakang ya? Ya, ini. Anjay, gokil. Oke bro, thanks Ya. banget ya bro. Ya, siap. Thank you. Siap. Kita naik ke bagian atas ya. Kalau kalian lihat stangnya ini pakai stang custom juga. Ini gue nggak tahu, kayaknya pakai pipa ukuran 1 inci. Stang custom. Jadi dibikin seclean mungkin, nggak ada kabel-kabel cuy. Kalau kalian lihat ya, mungkin kabel-kabel ini masuk ke dalam stang khususnya untuk kabel gas. Untuk grip gasnya sendiri juga bahannya udah nggak pakai karet. Ini pakai besi ukiran juga nih cuy. Tapi bisa digas seperti biasa. Pun begitu dengan handle remnya. Handle rem kiri dan kanan. Yang kiri ini bukan kopling berarti ya. Ini adalah rem. Dan itu dibikin handmade menyatu dengan bagian setangnya. Spionnya juga batangannya slim banget. Kelihatan motornya jadi kelihatan minimalis banget cuy pokoknya. Oke cuy, sekarang kalau kita lihat dari bagian sisi belakang nih cuy ya. Ini benar-benar mesin Aerox-nya nggak kelihatan cuy, ketutup semua. Yang kelihatan tuh sebelah kiri, cuman ada tombol-tombol ya. Ini ada tombol-tombol, gue nggak tahu nih, mungkin tombol lampu depan belakang dan segala macam. Dan kalau kalian tarik mundur ke belakang, ini ada rantai. Jadi prediksi gua dari bagian mesin itu ditransfer ke belakang karena mesin Aerox itu kan sebenarnya nyambung dengan roda belakang ya, CVT-nya gitu kan. Ini kayaknya ditransfer lagi menggunakan gear depan dan disalurkan oleh rantai ke bagian belakang, dan rantainya ada di sebelah kiri. Cuman gue nggak tahu sih konstruksinya untuk detailnya itu seperti apa ya. Nah tadi dari sebelah kiri, ini gue sekarang udah berada di sisi sebelah kanan dari mesinnya. Sebenarnya kalau dilihat dari kiri kanan tuh sama aja sih ya, karena emang sebenarnya ini cover doang gitu ya. Cuman di bagian depan sini ada kayak tutup rantai motor-motor Eropa gitu cuy ya, di sebelah kanan. Kalau motor Eropa kan rantainya sebelah kanan. Dan di bagian samping mesin ini terselip ada voltmeter ya. Jadi voltmeternya itu ngumpet gitu cuy. Jadi ini businya nggak ada. Kalau di mobil diangkat, cek, kan panjang gitu kan, lu tau kan? Panjang gitu. Kepala busi gitu kan. Jadi ya ini sebenarnya cuma cover doang, bener-bener cover. Yakin gue sekarang. Oke, itu dia motor-motor custom yang menurut gue pecah banget. Ini jujur pertama kalinya gue ngelihat Aerox yang dimodif jadi model chopper seperti itu ya. Bahkan emang asli awalnya gue lihat motor itu ketipu cuy. Gue pikir itu mesin motor besar, nggak taunya motor matic. Oke, mungkin gue rasa udah cukup ya hari ini gue jalan-jalan. Katos buka boot juga di acara Moto Build Fest 2023. Gue mau ngucapin terima kasih kepada Om Gusno dan pastinya teman-teman dari Moto Build Fest dan Imos juga yang udah bikin acara sekece ini. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Buat yang cabut, peace.